Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar. Wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu berpaling dari Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya, dan setan itulah menjadi teman hidupnya. Dan setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sementara mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kita hormati pengurus masjid, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kita hadir di masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini untuk melakukan sholat berjamaah bersama-sama. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita sekarang berada pada tanggal 17 Agustus 2024, merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, yang oleh para mujahid, para mujahadah, para mujahidin, pejuang-pejuang kemerdekaan dari kalangan ulama, cerdik pandai, para cendekiawan, dari awal kemerdekaan ini sebenarnya adalah atas rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa. Tanpa bantuan Allah, agaknya kemerdekaan belum tercapai secara hakikat.
belum tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Maka tema kita hari ini adalah memerdekakan diri dari setan. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, kenapa kemerdekaan itu dimaknai atau diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan istiqlal, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita adalah bebas, membebaskan diri dari ikatan, membebaskan diri dari tekanan-tekanan, membebaskan diri dari intervensi yang datang dari luar diri manusia. Ketika dia berada pada posisi kebebasan itu, maka dia disebut merdeka. Maka bagaimana konsep tentang kemerdekaan itu yang dituangkan oleh banyak ayat di dalam Al-Quran kepada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam diikat oleh setan. Dia terpengaruh oleh setan pada awalnya. Lalu dia dibebaskan dari setan, sehingga Nabi Adam merdeka. Nabi Nuh dibebaskan daripada cengkrama harta benda, termasuk anak-anaknya yang melawan kepadanya. Kelompok kaum Nabi Nuh dibebaskan dari kejahatan-kejahatan yang diciptakan oleh anaknya, oleh istrinya. Nabi Ibrahim bebas daripada cengkraman setan ketika dia menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Dia lawan, sampai sekarang dijadikan sebagai ibadat dalam ibadah haji, melontar jamarot, melontar setan, membuangkan setan agar dia bebas, agar dia merdeka. Begitu juga Nabi Musa. Ketika itu orang-orang laki-laki dibunuh, perempuan dihidupkan. Tidak satu pun seorang laki-laki yang dibolehkan hidup, karena takut kalau ini laki-laki itu besar nanti akan mengambil alih kekuasaan. Maka Nabi Musa pun dibebaskan dari persoalan itu. Begitu juga Nabi Muhammad terakhir sallallahu alaihi wasallam membebaskan diri dari hukmul jahiliyah, karena berlaku ketika itu hukum-hukum jahiliyah. Membebaskan daripada hamiyatul jahiliyah, kebebasan yang disebut dengan LGBT sekarang, kebebasan seks, agar umat ini tidak terpengaruh dengan apa yang disebut dengan seksual, pornografi. Tapi yang terjadi justru sekarang anak-anak gadis disuruh belajar bagaimana memasang kondom. Dia harus kenal dengan alat-alat kontrasepsi agar tidak terjadi penyelewengan
tapi diajarkan. Bapak Ibu yang hadir yang sudah punya anak ini, Bapak belajar enggak dulu? Enggak. Bapak-bapak Ibu yang hadir ini belajar enggak cara bagaimana mendapatkan anak? Enggak ada mata kuliahnya. Sekarang diajarkan. Sedangkan tidak diajarkan pergaulan bebas. Apalagi sekarang diajarkan, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Agar tidak penyalahgunaan seksual diajarkan. Bukankah itu tidak sama artinya mendekati zina? Apa maknanya? Yang disebut dengan hamiyatul jahiliyah. Pada zaman Nabi dibebaskan Nabi daripada yang disebut dengan tabarruj al-jahiliyah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan tidak boleh keluar rumah, tetap di rumah. Jangan keluar seperti wanita jahiliyah masa lalu. Sekarang wanita itu menjajah-jajakan dirinya. Dan itu anak kemenakan kita. Dan itu adik-adik kita. Dan itu orang kampung kita. Sedangkan tidak menjual diri dia, terjadi kekeliruan, kesalahan. Sekarang mereka jual diri. Yang disebut dengan tabur al-jahiliyah. Sampai hadis melarang la tusafiru minan nisa'i illa mahramin. Tidak boleh perempuan itu keluar rumah tanpa muhrim. Kalau kita baca kitab-kitab klasik seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan kita baca kitab-kitab fikih sebelumnya seperti kitab fikih Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Ahmad ibn Hanbali, haram hukumnya perempuan bebas keluar rumah. Sekarang anak kemenakan kita bebas. Bapak-bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, berarti wanita kita belum merdeka. Laki-laki kita belum merdeka. Hukum kita belum merdeka. Pergaulan bangsa kita ini belum merdeka. Karena diikat oleh setan. Ada lagi yang paling menarik yang disebut dengan zonul jahiliyah. Memerdekakan diri daripada buruk sangka. Bapak Ibu, ini hari demi hari semakin berkembang, bahwa ketika Sumatera Barat ini menjadikan adat basandi sarak basandi kitabullah sarak mangato adat mamakai yang dipimpin oleh sahabat kami Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar Datuk Nan Sati. Apa masalahnya Bapak Ibu? Sampai sekarang cuklak juknisnya belum turun. Perdanya belum ada. Sehingga setiap nagari, setiap kampung, setiap kabupaten kota menerjemahkan. Ada yang merasa tidak aman. Ada yang belum merasa tenang dengan adat basandi sarak basandi kitabullah. Yang tidak tenang, yang tidak nyaman itu adalah orang Minangkabau. Namanya zonul jahiliyah. Padahal orang Minangkabau Islam. Adat orang Minangkabau itu Islam. Bapak-bapak, Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sesuai dengan tema kita, bagaimana membebaskan kita dari setan itu, agar kita merdeka dari setan. Surat Az-Zukhruf 36-37 menyebutkan, wa may ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, dari Al-Quran, kata Allah, pastikan kami biarkan mereka dikuasai oleh setan. Konon itu kabarnya di IKN tadi, wanita-wanita yang pakai jilbab pada awalnya itu tidak boleh pakai jilbab demi kesetaraan. Itu apa namanya? Merdeka atau terikat atau terkait atau tersangkut. Maka negara ini sebenarnya secara fisik sudah merdeka, tapi sesungguhnya dikuasai kemerdekaan itu oleh setan-setan. Siapa sebenarnya yang dikuasai oleh setan itu? Ketika mereka tidak menjadikan Al-Quran pedoman hidup, bakarik bakirabat, bakorong bakampuang, badakek badampiangan, baipa babisan, babako babaki, baanak bakamanakan. Itu pedoman kita di Minang. Itu pedoman orang Islam di Indonesia. Itu pedoman manusia di dunia. Sekarang sudah tidak ada. Tawuran. Pagi-pagi kalau bapak-bapak pergi mau jalan-jalan di kota ini, itu anak-anak muda, anak-anak SMP, itu remaja-remaja bawa kayu, bawa batu, bawa parang, bawa sabit, dah jelas. Mak-mak lapor sama saya terakhir ini tidak ke masjid, Ustaz. Kenapa? Tawuran. Anak-anak berkeliaran. Berarti kita belum merdeka. Pergi sholat aja sudah tidak merdeka. Pergi ke masjid pun tidak merdeka. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, maka kata Allah, fahuwa lahu qarin. Maka setanlah yang menguasai. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Dan setan-setan itu mencegah kita kepada kebenaran, kepada keadilan. Masa kota yang seindah ini pada Fauzi Bahar dulu togel habis, perjudian hilang. Ciri-ciri orang pergi ke kota terlihat pakai jilbab. Anak-anak pakai pakaian muslim dan pakaian muslimah. Asma al-Husna menjerit di sudut-sudut masjid, musola-musola. Orang datang dari luar, apa bilang dia kepada kita ini? Aduh, sejuk kita di kota ini. Yang terdengar hanya asma-asma Allah. Sekarang hilang. Tadinya hanya 21% miskin, sekarang 39% miskin. Ketika itu dibiarkan zakat. Asia Tenggara malah melakukan konsorsium zakat di Indonesia ini, khususnya dilakukan di kota Padang. Maka zakat, tidak ada orang yang miskin dikeroyok oleh orang-orang kaya ketika itu. Tapi karena sekarang kesetanan, tidak ada yang peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan orang fakir, tidak peduli dengan pengangguran, tidak peduli dengan tawuran. Kenapa? Wa innahum la yasudduna 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira mereka hebat, mereka santiang.
Mereka berkuar-kuar, ini telah buat, ini telah buat, itu telah buat, itu telah. Mana dia? Malah menjadi negara tempat di Padang ini, daerah yang carut marut. Oleh karena itu, saya ngajak kita semua, mari kita merdekakan diri kita dari cengkraman setan-setan. Karena setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh terang-terangan bagi kita semua. Selama yang menghambat kita untuk mencapai kebenaran dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti setan itu ada di dalam diri kita. Bagaimana kita merdeka dari pengaruh setan? Selama kita masih kesetanan, jangan mimpi ketenangan, kenyamanan, ketentraman akan kita dapatkan. Semoga kajian zuhur ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La